Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Istiqomah Iman Seorang Hamba Itu Terletak Pada Hatinya. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Karim. Wahai yang maha agung, yang maha menatap, yang maha baik, yang maha menyaksikan, yang maha mengatur segala-galanya, jadikan apa yang kami lakukan menjadi amal yang Engkau ridhoi ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami yakin padamu, ilmu yang membuat kami semakin patuh padamu, ilmu yang menjadi bekal pulang kami berjumpa denganmu. Wahai Allah yang maha baik, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'un alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, kita simak surat Al-Ahqaf ayat tentang istiqomah ya. Ahqaf surat 46 ayat 13-14. Jadi kalau orang ingin selamat harus punya istiqomah. Doa yang paling sering dipanjatkan Rasulullah SAW adalah Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Artinya istiqomah, karena kita tidak tahu ini besok lusa apa yang terjadi. Hati ini dibulak-balik oleh Allah. Kita mendengar beberapa hamba Allah yang tadinya taat kemudian jadi murtad, bahkan ada yang tadinya ya begitulah sibuk dengan dakwah, lama-lama lupa ke dakwah, bahkan akhirnya terjerumus. Ini artinya tidak istiqomah. Kita penting sekali untuk istiqomah. Kita simak surat ke-46 ayat 13-14. ya, silakan 13-14. Innalladzina ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, teguh pendirian dalam ketauhidan, teguh pendirian dalam melaksanakan apa yang Allah sukai, teguh pendirian dalam meninggalkan apa yang Allah tidak suka, maka bagi mereka fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada kekhawatiran, dicabut galau, cemas, takut yang tidak pada tempatnya. Juga mereka tidak sedih dengan dunia ini. Mereka itulah ulaika ashabul jannah, mereka itulah yang mendapatkan, mereka itulah penghuni surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jaza, balasan, jaza bima kanu ya'malun,
balasan sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat 46 ayat 13-14. Bagi yang ingin masuk surga, ini diantaranya, yaitu harus yakin kepada Allah dan istiqomah. Jadi dalam hidup ini hati itu sebetulnya bolak-balik terus. Ya kita rasakan sendirilah, kadang-kadang semangat ibadah, semangat, kadang-kadang kendor. Yang paling penting adalah kita harus tahu bahwa kita tidak tahu kapan mati. Jadi kalau mati pas sedang tidak bagus, kurang bagus. Oh bukan kurang bagus, tidak bagus ya, namanya su'ul khotimah. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana nih supaya iman kita istiqomah? Di dalam hadis yang di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanan abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba, tidak akan istiqomah sebelum hatinya istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan tidak bisa istiqomah hati hingga lisannya istiqomah. Hadisnya derajatnya hasan. Jadi ternyata yang harus kita jaga nih supaya istiqomah iman adalah hati kita bersih ke Allahnya, tidak berharap dan takut kepada selain Allah. Makin kita jaga hati kita, tidak ngarep apa-apa dari makhluk, tidak ngarep-ngarep penilaian, pujian, penghargaan, tidak ngarep-ngarep cinta, dikagumi, diberi. Lepas hati ini dari makhluk, dari semua yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, cuma satu saja, mengharapkan Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan, menerima. Seperti begini, anak berbakti ke orang tua, ada yang jadi pahala, ada yang tidak jadi pahala, padahal berbakti. Kenapa kamu berbakti kepada orang tua? Jawabannya, karena saya sayang kepada orang tua. Karena orang tua saya sudah melahirkan saya, karena orang tua saya sudah ngurus saya harus berbakti kepada orang tua, karena saya harus balas budi. Ada yang niatnya seperti itu. Ada lagi yang niatnya begini, kenapa engkau berbakti kepada orang tua? Karena Allah yang menakdirkan saya lahir dari orang tua, memerintahkan saya berbakti ke orang tua. Saya tahu orang tua saya sudah melakukan terbaik untuk saya, namun saya berbakti ke orang tua karena Allah yang memerintahkan. Jadi sayangnya ada, tapi kepatuhannya adalah karena perintah Allah. Jelas bedanya hadirin? Yang jadi pahala yang mana? Kalau yang tadi hanya perasaan dan akal, tapi yang selanjutnya karena keimanan. Kenapa saudara berbuat baik padahal orang itu berkata jelek? Kan ada orang berbuat baik supaya dianggap baik. Ada orang yang berbuat baik supaya orang yang dibaikin jadi baik ke kita. Ada orang yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek. Di pesantren ini kalau ada yang ngobrol, pasti yang ceramahnya harus diam, Pak. Kalau santri biasanya ada kesepakatan, boleh ngobrol, tapi yang ngobrol harus berdiri. Kita buat kesepakatan dulu, karena ini banyak tamu ya. Boleh ngobrol tamu, tapi kalau ngobrol harus berdiri. Karena di sini tidak ada kolam, jadi berdirinya di sana ya. Kalau di pesantren yang Eko 1 ada kolam, Pak. Silakan ngobrol, tapi yang ngobrol di dalam kolam gitu. Jadi tidak dilarang, tidak dipaksa, tidak dihukum. Yang ada adalah orang memahami apa yang harus dilakukan, dan kalau melakukan dia harus konsekuen dengan pilihannya. Setuju? Ini adik-adik tamu
Dari baju mas, setuju tidak? Jawab. Kalau ada yang tidak setuju, acungkan tangan. Nah, itu tekniknya ya, berarti setuju semua. Termasuk guru-gurunya. Setuju ya Pak? Siap-siap berdiri ya. Kalau ngobrol. Lanjut. Lupa saya. Sampai di mana tadi? Sama-sama lupa ya. Jadi berbakti, berbuat baik, ada yang karena ingin dianggap baik, ada yang berbuat baik karena ingin orang itu jadi baik, ada yang berbuat baik supaya itu tidak berbuat jelek, ada juga yang berbuat baik supaya terjerat hutang budi. Semua tidak bernilai ibadah. Kenapa kamu berbuat baik? Jawabannya sederhana. Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Selesai di sana. Apakah orang lain menganggap kita baik atau tidak? Ya monggo, itu bukan wilayah kita. Apakah orang lain jadi baik atau tidak ke kita? Wis monggo baik ya mos. Itu tergantung amal beliau dengan Allah. Kita berbuat baik kepada pembeli bukan supaya dia beli. Kenapa Bapak kok baik sekali kepada para pembeli supaya orang beli? Oh tidak, saya berbuat baik kepada pembeli karena amal soleh. Allah menyuruh berbuat baik. Ibu, kenapa ibu berbuat baik kepada suami? Karena belum punya suami ya. Kenapa? Karena Allah menyuruh. Jadi istri berbuat baik ke suami bukan suami supaya kesengsrem, bukan supaya suami tidak berpaling ke lain hati, bukan supaya suaminya cinta mati. Saya agak. Kenapa berbuat baik? Karena Allah yang menyuruh. Bapak, kenapa Bapak mati-matian membanting tulang? Karena tukang daging ya. Kenapa menjemput rezeki? Ya karena memang begini, bukan untuk dikagumi istri, bukan untuk dikagumi anak. Nah udah nggak ada. Kenapa dakwah pontang-panting? Ya Allah yang menyuruh. Kalau Allah nyuruh ya sudah pasti itu baik, kalau ikhlas. Nah ternyata istiqomah ini sangat tergantung dari istiqomahnya hati. Seperti yang tadi dikatakan tadi, tidak harap dan takut kecuali ke Allah. Dan ternyata istiqomahnya hati sangat terbantu oleh istiqomahnya lisan. Ini ada hadis yang saya juga baru baca ini ya, diriwayatkan, disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, derajatnya hasan. Jika anak Adam memasuki pagi hari, kayak sekarang nih ya, sesungguhnya semua anggota badannya berkata merendah kepada lisan. Jadi semua anggota tubuh kita ini minta nih kepada lisan kita ini, takwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami. Jika engkau istiqomah, maka kami juga istiqomah. Jika engkau menyimpang dari jalan petunjuk, kami juga menyimpang. Wih, ini penting nih. Jadi anggota tubuh ini minta ke lisan ini, takwalah kepada Allah, takut ke Allah. Kalau kamunya ini baik, nanti ini ikut baik. Kalau ini menyimpang, monyong kamu, kepaksa ini ngegampar, ya kan? Suka ikut ke sini. Maka penting bagi kita untuk serius menjaga lisan kita.